Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Rahmat. Saya lahir di Bandung tahun 95. Sekarang saya udah usia hampir 26 tahun. Dan sekarang saya alhamdulillah baru lulus dari studi Magister Pariwisata Berkelanjutan Sekolah Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Alhamdulillah saya bisa menempuh waktu studi saya di Unpad, khususnya di SPS, tepatnya di MPB, ini sekitar 1 tahun, dan alhamdulillah kemarin saya baru lulus dan tinggal di wisuda. Dan sekarang saya berprofesi sebagai guru, alhamdulillah telah ikut seleksi CPNS dan alhamdulillah baru lulus tahun ini, dan sekarang saya mungkin lebih fokus ke dunia pendidikan gitu. Mungkin hari ini kita akan mempresentasikan seputar penelitian saya selama di MPB, khususnya perihal terkait dengan tesis saya atau penelitian saya. Tapi sebelumnya kita bisa saksikan dulu satu video, ini berupa tayangan terkait dengan penelitian saya. Nanti juga setelah saya akan melanjutkan penelitian berikutnya itu dari Kak Alda, teman saya sendiri. Begitu mungkin, ayo kita nonton aja dulu. Benteng Belanda Cikahuripan merupakan situs cagar budaya yang terletak di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Saat ini situs Benteng Belanda dimanfaatkan menjadi kawasan daya tarik wisata dengan mengutamakan nilai-nilai keberlanjutan yang bertujuan untuk melestarikan situs cagar budaya dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, serta demi kesejahteraan masyarakat, baik bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang. Kelap-kelap ngelap
teman-teman, itu seputar cuplikan terkait dengan penelitian saya selama kuliah di Magister Pariwisata Berkelanjutan, khususnya ini terkait dengan penelitian saya, khususnya di tesis gitu. Mungkin teman-teman juga bingung ini teknisnya seperti apa, kita akan lebih ke sharing, ya Kak Alda nanti kita akan sharing dan berbagi cerita bagaimana sih proses penelitian kita, khususnya dalam menyusun tesis. Mungkin teman-teman juga ada yang menyusun skripsi atau menyusun tesis juga sama mungkinnya. Ini bisa kita sharing-sharing aja. Dan sebelum Kak Alda mungkin saya yang akan mempresentasikan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan kita sharing aja sesuai dengan pengalaman saya. Oke, kita akan langsung ke pematerian, yaitu pematerian saya. Oke, penelitian saya ini terkait dengan pengembangan daya tarik wisata Benteng Belanda, Cikahuripan. Tepatnya ini lokasinya ada di Lembang, tepat di rumah saya atau di daerah saya. Saya sebagai putra daerah gitu mengangkat satu topik di mana topik tersebut memang saya sedang merasakan di situnya gitu. Karena memang itu adalah lokasi di mana saya tinggal gitu. Yang pertama adalah terkait dengan pengembangan daya tarik wisata Benteng Belanda. Nah, saya ingin membuat satu kawasan tersebut menjadi kawasan yang ramah lingkungan dan ramah terhadap masyarakat itu sendiri, khususnya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa Lembang ini kan sebagai basisnya pariwisata ya di Bandung Barat. Nah, saya ingin mengubah gitu pola dari wisata yang konvensional ke pariwisata yang berkelanjutan. Nah, saya ingin memberikan satu role model atau gambaran khusus gitu untuk seperti apa sih pariwisata berkelanjutan khususnya di Lembang, dan ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain. Oke, adapun penjelasan yang akan saya bahas yaitu terkait dengan pendahuluan, kerangka pemikiran, metodologi, hasil dan pembahasan sekaligus dengan simpulan dan saran. Tetapi ini lebih ke secara garis besarnya aja mungkin ya teman-teman, karena mungkin membatasi waktu juga gitu. Oke, yang pertama saya berangkat dari, saya berangkat dari latar belakang penelitian dari tesis saya. Yang pertama adalah kesenjangan pariwisata. Pada tahun 2020 saja itu sekitar 4 juta wisatawan Nusantara dan sekitar 240.000 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke daerah Lembang. Nah, tetapi berbalik dengan di Desa Cikahuripan yang notabene-nya merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Lembang. Pada tahun 2020 saja, data terakhir dari BPS menunjukkan bahwa hanya sekitar 241 orang yang berkunjung dari wisatawan mancanegara dan sekitar 4.000 wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Desa Cikahuripan. Oleh karena itu, saya sebagai putra daerah merasa tergugah ingin mengangkat salah satu daya tarik atau potensi yang ada di daerah saya, khususnya di Desa Cikahuripan, yaitu Benteng Belanda ini. Dan yang kedua adalah adanya SK atau pengakuan dari pemerintah kabupaten dengan dikeluarkannya SK Bupati terkait dengan daya tarik wisata Benteng Belanda dijadikan suatu situs cagar budaya. Dan berikutnya juga memang saya balik lagi tadi berbicara kenapa saya mengangkatnya pariwisata berkelanjutan. Kita ketahui bahwa lokasi dari Benteng Belanda ini memang tepat berada di hutan lindung Gunung Tangkuban Perahu. Maka dari itu saya harus mencari formula atau pendekatan yang lebih ramah lingkungan gitu, karena lokasi dari penelitian saya berada di hutan lindung. Berikutnya adalah keunikan yang dimiliki oleh lokus atau lokasi penelitian saya adalah ternyata Benteng Belanda ini formasinya menyebar, tidak beraturan, dan masih kebanyakan itu dalam keadaan tertimbun. Jadi ini semacam membuat satu trigger buat saya ataupun teman-teman bisa melakukan penelitian di sana, karena memang masih banyak sekali yang harus kita bisa digali informasi di sana, karena memang masih banyak yang tertimbun. Ini adalah rumusannya, yaitu bagaimana sih kondisi existing di pariwisata berkelanjutan di Benteng Belanda, dan bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, dan terakhir adalah model. Ini adalah kerangka pemikiran. Mungkin saya loncat dari rumusan masalah, kita langsung ke kerangka pemikiran. Ini adalah alur dari penelitian saya. Berangkat dari latar belakang, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, adanya gap dari kunjungan wisata dari Desa Cikahuripan dengan di Lembang, yang mana gerbang pariwisatanya di Kabupaten Bandung Barat, tetapi itu berbanding terbalik dengan di desa saya, sehingga ini ada semacam gap di mana minimnya kunjungan wisata di Desa Cikahuripan.
Berikut terkait dengan adanya pengakuan dari SK Bupati terkait dengan Benteng Belanda, yaitu menjadi kawasan situs cagar budaya. Berikutnya juga terkait dengan program kerja Desa Cikahuripan, dan terakhir adalah adanya SK Kemenkomarpes, yaitu pemanfaatan hutan sosial, dan menunjukkan dari hasil observasi memang ternyata minim sekali daya tarik wisata di sana, dan juga belum adanya pengelolaan secara profesional, dan juga lokasi yang masih berada di kawasan hutan lindung, dan juga ada undang-undang konservasi terkait pembatasan dari pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Adapun dari penelitian saya memang lebih fokus pada SDGs poin 15, yaitu terkait pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Nah, dalam proses untuk mencapai tujuan itu, saya mencoba untuk mengelaborasikan dari beberapa prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan dan analisis potensi serta dengan analisis komponen. Ini adalah merupakan rangkaian dari model yang akan saya buat. Dari analisis tersebut, saya coba untuk konfirmasi melalui FGD, Pentahelix, ada akademis, bisnis, community, government, dan media. Jadi ABCGM, itu ada 5 pihak dan ditambah oleh beberapa informan tambahan dan pendukung. Dan nanti akan lahirlah satu model pengembangan pariwisata berkelanjutan. Ini adalah lokasi penelitiannya, teman-teman. Lokasinya ada di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini adalah metodenya. Saya menggunakan studi case, yaitu karena saya memang ingin menganalisis suatu fenomena yang terjadi di daerah, khususnya di tempat tinggal saya ingin mencari tahu secara holistik dan komprehensif, sehingga saya harus terjun ke lapangan dan in-depth interview. Saya jadi menggunakan metode kualitatif dan studi case gitu. Jadi saya melakukan beberapa wawancara depth interview gitu. Ini adalah informannya. Informan utamanya itu ada 5 sebenarnya, dari 5 pihak, mulai dari akademisi, pemerintah, masyarakat, pengusaha, dan media, dan ada informan pendukung sebagai data backup yang mendukung informan dari yang unsur Pentahelix, dan saya menggunakan triangulasi, yaitu dari expert. Jadi ada 2 dari UGM dan juga konsultan pariwisata. Ya, ini adalah teknik pengumpulan datanya, yaitu observasi, wawancara, diskusi, dan studi literatur. Bisa dilihat dari layar juga. Ini teknik analisis data, jadi saya mencoba mereduksi data atau memperoleh data, lalu saya uji melalui studi literatur, nanti juga ada uji triangulator, dan nanti ada semacam keabsahan atau verifikasi data yang bisa disimpulkan bahwa objektivitas dari penelitian saya. Begitu. Ya, ini adalah hasil temuan saya terkait dengan sejarah singkat dari Benteng Belanda ini menjadi satu kawasan daya tarik wisata di Desa Cikahuripan. Memang sampai saat ini belum ada sejarah yang menuliskan secara komprehensif atau maupun tertulis gitu terkait dari sejarah dari benteng ini. Memang setelah saya analisis dan saya coba untuk konfirmasi kepada para ahli dan expert, khususnya sejarawan yang terkait, yang pernah berkunjung ke sana, dihubungkan dengan kondisi geografis atau memang faktor alam yang ada di sana, ternyata Gunung Tangkuban Perahu ini sering terjadi letusan, teman-teman, yaitu yang paling dahsyat pada tahun 1926, ini dimana mengakibatkan satu cekungan kawah. Nah, diperkirakan pada tahun tersebutlah benteng-benteng di sana itu tertutup oleh lumpur ataupun oleh lapisan tanah gitu. Karena memang kondisi saat ini, jika teman-teman berkunjung ke sana, masih banyak sekali benteng yang masih terkubur. Jadi diperkirakan itu pada akhir abad 19 atau awal abad 20-an gitu. Nah, nanti tahun 2012-nya itu dijadikan oleh Pok Darwis, Cikahuripan Gebit, menjadi salah satu daya tarik di sana. Dan pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan dukungan melalui SK menjadikan kawasan tersebut menjadi salah satu situs cagar budaya gitu. Itu sebagai penguat atau dasar legitimasi dari si benteng Belanda ini gitu. Ini adalah kondisi gambaran umum secara existing, baik aksesibilitas. Jadi bisa dilihat ya teman-teman, aksesnya sangat minim sekali. Ini adalah jalur khusus dari Desa Cikahuripan, memang seperti ini masih kecil.
Sedangkan untuk akses menuju kawasan DTW ini kalau menggunakan mobil itu bisa melalui Sukawana ataupun Cikole. Akan tetapi melalui jalur tersebut dikenakan biaya sebesar 15.000 gitu. Dan itu PAD-nya masuk ke desa sebelumnya, desa Cikole maupun desa Sukajaya gitu. Jadi memang tidak ada pemasukan. Sehingga saya dengan teman-teman dari desa maupun masyarakat Pokdarwis juga ingin berinisiatif bagaimana si PAD atau perputaran uang khususnya di bidang pariwisata ini bisa berimbas ke masyarakat desa Cikahuripan khususnya dan secara umumnya bisa menggerakkan perekonomian di desa Cikahuripan. Berikutnya adalah terkait dengan amenitas. Amenitas di sana memang bisa dilihat sudah cukup mumpuni tapi masih dalam proses pengembangan dan belum bisa dikatakan sebagai sempurna gitu. Karena secara standarisasi dari CASE pun kita masih perlu dukungan gitu. Karena memang masih kurang dalam pengadaan amenitas yang ada di kawasan Benteng Belanda Cikahuripan. Adapun atraksi itu kebanyakan adalah outdoor recreation, jadi lebih fokus ke kegiatan wisata alam. Jadi diversifikasi wisata itu masih sangat minim di sini. Ini adalah pengelolanya. Pengelolanya adalah Pokdarwis Cikahuripan Gebit. Memang lebih mengusung ke pariwisata yang ramah lingkungan. Bisa dilihat ya teman-teman di sini kebanyakan amenitas itu terbuat dari bambu gitu atau dari kayu. Karena memang kita tidak mau membangun seperti dari semen ataupun ya yang bisa merusak kualitas tanah di sana. Jadi daya serap di sana akan berkurang gitu. Sehingga kebanyakan di sini menggunakannya itu ya back to nature lagi gitu dari alam. Belum adanya sistem tiketing, terus juga masih banyak sekali kegiatan ilegal yang seperti pemburuan hewan. Terus juga saya sangat sayangkan adalah masih adanya kegiatan aktivitas motor trail. Itu yang merusak sekali kualitas tanah maupun juga ekosistem yang ada di sana gitu. Ini juga bisa dilihat ya, ada gambar di situ posisi saya sedang mengecek bagaimana sih kondisi tanah yang ada di sana gitu. Ini adalah kunjungannya, terjadi fluktuasi. Jadi pada tahun 2020 itu terdapat penurunan yang cukup signifikan karena memang posisi sedang ada pandemi juga, jadi menurun. Pada tahun 2021 memang mengalami penaikan lagi. Nah, ini adalah potensi yang dimiliki desa Cikahuripan, kawasan hutan, flora fauna, ada budaya, situs benteng, perkebunan, juga ada sport tourism dan kuliner begitu. Ini kita masuk ke proses pembahasan. Saya memang fokusnya adalah dari pariwisata berkelanjutan. Jadi ada 3 aspek yang saya akan tekankan. Yang pertama adalah aspek lingkungan, nanti sosial budaya dan ekonomi. Yang pertama adalah aspek lingkungan. Benteng Belanda Cikahuripan, khususnya desa Cikahuripan ini memiliki sekitar 441 hektar, itu adalah kawasan hutan lindung. Tetapi dari 441 itu dipecah lagi, yang 40 hektar untuk kawasan wisata, 160 adalah untuk kawasan tanaman produktif, karena kan hutan sosial. Nah, adapun sisanya itu adalah berkaitan dengan Undang-Undang Konservasi SDA dan dari Undang-Undang dari SK Kementerian Kehutanan di Tangkuban Perahu, di mana adanya batasan-batasan dalam pengelolaan, sehingga sekitar 50% lebihnya adalah itu kawasan khusus resapan air. Jadi tidak boleh ada kegiatan baik aktivitas produktif ekonomi maupun pariwisata. Berikutnya adalah ini, karena memang ini jadi HPD atau Hutan Pangkuan Desa Cikahuripan, ini dikelola oleh Pokdarwis dan oleh LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Ini adalah kondisi aspek sosial dan budayanya. Dilihat dari beberapa sumber yang saya kaji, yaitu menurut Sunarta dan Arida, bahwa pariwisata berkelanjutan bisa berjalan jika masyarakatnya itu memiliki, yang pertama itu open minded, baik dari kelokalan maupun dari kebaruan seperti teknologi dan lain-lain, juga sistem pemerintahan yang baik dari manajemen maupun dari keterbukaan, transparansi gitu. Berikutnya adalah memiliki SDA dan SDM yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah didukung oleh pembangunan ekologi yang layak secara ekonomi. Nah, berdasarkan hasil analisis saya, ternyata memang masyarakat di desa Cikahuripan ini cukup majemuk. Jadi ada etnis Jawa, Sunda, banyak dari etnis pendatang, sehingga
keterbukaan terhadap masyarakat di luar etnis Sunda itu sudah cukup bagus gitu. Jadi di sana sudah cukup open minded dan juga melek terhadap teknologi gitu. Berikutnya adalah masyarakatnya masih menjunjung tinggi nilai-nilai kelokalan karena di sana masih banyak sekali tradisi-tradisi yang bisa dilihat seperti hajat lembur maupun setiap ada kegiatan di Gunung Tangkuban Perahu juga ada semacam syukur alam, tadabur alam dan lain-lain gitu. Ada wilayahnya juga dekat dengan pusat kota, jadi sehingga pemikiran masyarakatnya juga cukup modern dan sumber daya alam dan manusianya juga cukup memadai. Ini seperti ini, kebanyakan fokusnya ada di jasa, pariwisata maksud saya, terus juga mayoritas dari peternak dan petani. Ini aspek ekonominya, leading sektornya ada di pertanian dan peternakan, UMKM, BUMDes, dan kelompok tani. Memang pada dasarnya setelah dianalisis masyarakat Desa Cikahuripan baik lingkungan, sosial budaya ini memiliki potensi gitu untuk dijadikan kawasan pariwisata berkelanjutan karena memang memiliki peluang yang sangat besar dari ketiga aspek itu. Nah, ini adalah kita masuk ke dalam analisis bagaimana sih dalam perumusan model. Ini ada terkait dengan prinsip ya. Nah, ini saya mencoba untuk menganalisis program pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Yang pusat ini adalah dari Permenpar 2016 terkait pengelolaan daya tarik berkelanjutan. Terus nanti juga ada Permen Republik Indonesia terkait dengan pengembangan pariwisata nasional dari pusat juga. Nah, nanti juga ada rencana strategis Kementerian Pariwisata di mana salah satunya adalah 88 kawasan strategi KSPN, khususnya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Ini jadi sangat viable atau sangat cocok gitu dengan penelitian saya yang konsepnya pariwisata berkelanjutan. Yang berikutnya juga dari tingkat provinsi juga memang menjadikan kawasan pariwisata di Bandung Utara khususnya yaitu di Bandung Barat ini menjadi kawasan pengembangan pariwisata berbasis pendidikan alam. Dan di Riparkab juga bahwa kawasan Lembang ini dijadikan wisata alam dan rekreatif. Balik lagi itu lebih konsen ke wisata alam gitu. Yang terakhir adalah terkait pemerintah desa menjadikan ini termasuk ke dalam program SDGs desa yaitu pengembangan kawasan berkelanjutan. Ini adalah terkait dengan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, yaitu yang pertama adalah keikutsertaan, di mana minimal ada 3P, public, private, and partnership. Yang pertama adalah masyarakat sebagai people atau partisipator, orang yang aktor utamanya. Terus juga ada pengusaha sebagai pendorong dari sektor investasi, dari sektor ekonomi, dan juga ada dari kebijakan dan pemantauan juga itu dari pemerintahan atau dari private. Nah, ini adalah prinsip pemanfaatan sumber daya alam. Sebenarnya prinsip pariwisata berkelanjutan itu ada banyak teman-teman, ada 10. Saya hanya menayangkan itu, yang saya temukan ada 5, saya di sini coba tayangkan hanya 3. Yaitu berdasarkan pedoman IUCN, ini harus memenuhi 4, yaitu amenitas ramah terhadap lingkungan. Mohon maaf, minimalnya itu ada 10 dari IUCN ini, dan yang muncul itu hanya 4. Yaitu amenitasnya yang ramah lingkungan, seperti tadi bisa dilihat ya, bangunannya itu terbuat dari pepohonan gitu. Terus zonasi kawasan konservasi sudah tersedia, tata kelola juga sudah cukup berkelanjutan. Yang terakhir adalah penerapan aturan berwisata. Itu semua sudah mulai diterapkan di kawasan tersebut, sehingga ini sebagai turning point atau awal yang bagus untuk pengembangan pariwisata. Terakhir adalah ini prinsip promosi, yaitu bagaimana sih pengelola memanfaatkan media sebagai alat untuk memasarkan atau menginformasikan sumber daya khususnya di potensi pariwisata. Dan alhamdulillah di sini memang Pokdari sudah cukup aktif, beberapa pegiat media sosial sudah bekerja sama seperti Cerita Bandung, Lembang News, dan lain-lain. Nah, ini terkait dengan model, saya menggunakan konsep kolaborasi pentahelix, yaitu tadi ada ABCGM, akademisi, bisnis, community, pemerintah, dan media. Di sini saya menggunakan akademisi itu dari UPI dan Unpad. Kenapa dari UPI dan Unpad? Kebetulan dari UPI juga memang sedang ada yang penelitian di sana,
dan saya coba untuk memperoleh informasi-informasi terkait yang ada hubungan dengan penelitian saya. Dan Unpad itu saya mungkin karena perwakilan dari Unpad, karena saya juga sebagai peneliti yang ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan. Terus berikutnya adalah community, yaitu yang diwakili oleh Cikahuripan Gebit selaku Pokdarwis. Terus ada bisnis, di sini saya melibatkan The Brinka Adventure. Terus ada government, ada pemerintah desa dan kabupaten, dan media saya menggunakan media lokal yaitu Lembang News. Ini adalah analisis potensi dari keempat aspek. Kenapa saya hanya menitik beratkan keempat aspek ini? Karena kembali lagi kita prinsipnya adalah ke pariwisata berkelanjutan, yaitu ada 4. Yang pertama adalah lingkungan, yang kedua adalah sosial budaya, yang ketiga adalah ekonomi. Jadi saya hanya fokus di situ. Ini adalah potensinya, ada ekowisata, wisata olahraga, adventure, outdoor recreation, desa wisata, dan sebagainya. Bisa dilihat ya. Nah, ini adalah modelnya. Saya mencoba menganalisis dari beberapa literatur, saya mencoba untuk mereduksi lagi, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan ini adalah untuk komponen-komponen dalam pengembangan model atau pembentukan model pengembangan pariwisata berkelanjutan dari 4 ya. Yang pertama adalah sumber daya inti dan atraktor, dan kedua adalah manajemen dan pengelolaan, ketiga adalah faktor pendukung, terakhir adalah bagaimana sih kebijakan perencanaan pengembangan tersebut. Nah, ini adalah model yang saya buat. Dilihat dari sini, ini adalah kita lihat ada sinergitas antar stakeholder dari unsur pentahelix itu mencoba untuk merumuskan formula seperti apa sih yang tepat untuk di kawasan Benteng Belanda ini. Nah, saya menemukan tadi ada 4 komponen yang harus ditinjau atau diperhatikan. Yang pertama adalah faktor pendukung sebagai landasan awal. Ternyata di sana yang harus ditekankan adalah aksesibilitas dan amenitasnya. Bagaimana pengelola maupun pemerintah bisa memenuhi itu sebagai dasar dulu untuk membuat fondasi model agar tetap bisa berjalan. Berikutnya adalah sumber daya inti dilihat dari lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Terus nanti dari faktor pendukung atau modal awal itu dan sumber daya inti itu dicoba untuk dikelola atau melalui manajemen. Yaitu ada 2, pengelolaan dan sumber daya manusia. Bagaimana caranya pengelola mampu mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki oleh Benteng Belanda itu sendiri dan memanfaatkan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia di sana cukup besar dan itu sangat penting untuk mengoptimalisasikan model tersebut. Jadi diperlukannya ada pelatihan, pemberdayaan masyarakat seperti itu harus ditekankan. Dan terakhir adalah dari pemerintah, khususnya dari penerapan kebijakan, perencanaan, dan pengembangan. Dari model pengembangan dari tadi seperti apa, faktor pendukung, sumber daya inti, manajemen, itu harus dikemas menjadi satu kebijakan yang mana itu menjadi dasar hukum ketika nanti kita akan menerapkan model tersebut gitu. Nah, ini saya mentargetkan dari si model ini bisa mencapai atau sesuai dengan tujuan dari WTO terkait dengan pariwisata berkelanjutan, yaitu environment sustainable, social culture and sustainability, and economic viable atau sustainability juga. Begitu. Nah, saya mencoba untuk mengimplementasikan si model itu menjadi satu side plan agar pengelola maupun investor ataupun pemerintah sana bisa memberikan satu gambaran gitu. Seperti apa sih gambaran model yang bisa diterapkan di kawasan Benteng Belanda. Nah, saya memberikan satu side plan, ini adalah kawasannya, dan untuk lebih jelasnya ini, jadi saya membuat satu diversifikasi pariwisata menjadi beberapa kegiatan wisata, seperti zona wisata rekreasi, wisata konservasi, dan wisata edukasi. Jadi dari ketiga inilah menjadi semacam modal atau potensi yang dimiliki Benteng Belanda menjadi kawasan pariwisata berkelanjutan. Jadi nanti bisa dilihat ya, ada kegiatan wisata konservasi itu seperti penanaman, edukasinya ada Benteng Belandanya, dan ada belajar tanam lemon atau kopi, terus rekreasinya itu seputar dengan wisata alam. Jadi pada dasarnya adalah pariwisata ini
harus dilihat dari dua sisi, demand side dan supply side. Jadi ada permintaan dan ada pasokan. Jadi dari kedua sisi inilah kita harus bisa memenuhi sehingga pariwisata itu bisa berkembang. Ini adalah simpulannya. Pada dasarnya kondisi existing di Benteng Belanda sudah cukup mumpuni baik sosial, budaya, lingkungan maupun ekonomi. Pengelolaannya sudah bertahap menuju ke nilai-nilai konsep pariwisata berkelanjutan, elaborasi memang masih banyak yang belum muncul, tapi sudah ada beberapa yang bisa dilihat. Dan model di sini adalah saya mencoba untuk mendiversifikasikan kawasan pariwisata di Benteng Belanda ini menjadi 3 hal, yaitu kawasan wisata edukasi, rekreasi maupun konservasi. Terima kasih teman-teman, ini adalah seputar penelitian saya. Jadi teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan, kita bisa sharing terkait penelitian ini. Dan berikutnya ada penelitian dari teman saya juga, kakak tingkat saya, dari BRIN. Kalau ada, ya itu teman-teman dari saya. Sekian.